terima waktu yang tersedia sehingga pada malam hari ini kita kembali belajar dengan instruktur tamu ke-109, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) yang beliau berdomisili Jakarta, yaitu Kanda Wilson Lalengke. Saya mau menyapa dulu abang saya ini, Bang Wilson. Assalamualaikum, selamat malam Bang Wilson. Ya, selamat malam. Ya, alhamdulillah. Selamat malam. Ya, ketemu lagi nih. Sehat ya Bang? Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di kelas menulis daring Kanda. Sama-sama. Ya, jadi kelas ini lebih kurang hampir 2 tahun sejak pertama kali masuk pandemi ke Indonesia. Dan diikuti oleh peserta pelajar, mahasiswa, guru umum, dan mereka umumnya pemula dan sebagian sudah menjadi penulis. Dan tentu saja kehadiran Kanda akan mewarnai serta memotivasi, memberikan semangat kepada kami di kelas tulis daring. Teman-teman sekalian, topik diskusi kita pada malam hari ini adalah menjadi pewarta warga. Sebelum itu tentu saya ingin memperkenalkan abang saya ini, Bang Wilson ini, beliau penulis, jurnalis, dan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Mereview sedikit ke belakang pertemuan saya bersama beliau ketika saya masih aktif di sebuah koran harian di Padang. Ketika itu kami sama-sama mengelola sebuah portal berita yang berpusat di Belanda, ketika itu bernama Harian Kabar Indonesia. Bang Wilson sebagai pemimpin redaksi dan saya ketika itu sebagai redaktur. Kemudian karir beliau melejit dan saat ini memimpin sebuah organisasi nasional, PPWI. Kita akan mengenal apa itu PPWI, apa kegiatan-kegiatannya, juga bagaimana kiat menjadi pewarta warga atau citizen journalism, apakah sama cara kerjanya dengan wartawan, dan apa batasan kode etik yang perlu diikuti agar tidak melanggar hukum. Lebih kurang 2 jam ke depan kita akan mendapatkan materi dari Kanda Wilson, dan nanti teman-teman silakan mengajukan pertanyaan di kolom komentar atau mengaktifkan video melambaikan tangan. Baik, waktu dan layar saya serahkan kepada Kanda Wilson Lalengke lebih kurang 30 menit ke depan sebelum kita bertanya jawab. Terima kasih Kanda, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berbahagia saya malam ini karena bisa diundang oleh adinda saya yang luar biasa ini. Saya tidak menduga bisa sebesar ini ya apa yang sudah digagas 2 tahun yang lalu mengenai kelas menulis daring ya. Terima kasih sudah mengundang saya. Rupanya sudah pembicara yang ke-100-an lebih ya. Yeah. Wow. Berarti kelas ini sudah sangat luar biasa. Saya jadi minder ini. Sudah terlebih dahulu ratusan para pakar, praktisi, dan penulis profesional yang punya wawasan dan pengalaman yang panjang tentu saja. Dan saya mau nambah-nambahkan dikit saja kalau begitu, Adinda Subhan ya. Silakan Kanda. Kalau boleh tahu ini ada berapa yang hadir? Kelihatannya kita ada 20 lebih ya. Malam ini insya Allah nanti lebih kurang ada 50-60 peserta Kanda. Sebagian barangkali masih sholat dan mereka akan masuk kemudian. Baik. Saya berupaya memanfaatkan waktu yang ada. Mudah-mudahan bisa tercapai apa yang menjadi sasaran kita, terutama dari saya sendiri. Mudah-mudahan setelah mengikuti kelas ini, terutama materi saya, teman-teman semua, Bapak Ibu, saudara-saudara bisa menghasilkan sebuah, ya katakanlah tulisan dalam bentuk berita, hard news, maupun mungkin bisa dikembangkan untuk
bentuk tulisan yang lain. Tadi sudah diperkenalkan sedikit oleh abang kita yang luar biasa ini, Bang Muhammad Subhan. Kalau boleh saya share file untuk bisa sama-sama melihat apa kira-kira yang bisa saya sajikan pada kesempatan ini. Bisa, Kanda? Ya. Oke. Mungkin bisa Ya, oke. lihat situ ya. Saya Terlihat. lebih menyebutnya sebenarnya jurnalisme masa depan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya jurnalisme itu tidak lagi menjadi monopoli teman-teman wartawan, terutama wartawan profesional yang kita artikan hidup matinya ditentukan oleh kegiatan berjurnalistik atau kegiatan kewartawanan. Dalam kurun waktu lebih 15 tahun terakhir, jurnalisme itu sudah menjadi milik publik, artinya bisa dilakukan oleh semua orang. Bisa dikerjakan di mana saja, oleh siapa saja, kapan saja, dan semua itu tidak lagi menjadi dominasi dari teman-teman para wartawan luar sana. Nah, oleh karena itu maka saya malah memprediksi dalam 10-15 tahun yang akan datang justru wartawan itu atau profesi wartawan itu sudah tidak ada, sudah mati, sudah terkubur. Itu tinggal menjadi sejarah. Yang ada adalah pewarta-warga, yaitu kegiatan jurnalistik yang dilaksanakan oleh siapa saja, oleh semua warga, tanpa kecuali. Tanpa ada semacam persyaratan khusus yang harus ini dan itu, dan lain sebagainya. Semua bisa melakukan kegiatan jurnalisme. Nah, bahkan ya lebih canggih lagi, dalam beberapa waktu yang akan datang itu akan ada aplikasi jurnalistik. Menggunakan aplikasi ini setiap orang dengan mudah menentukan poin-poin atau clue-clue atau kata-kata khusus yang dimasukkan dalam aplikasi itu, dan aplikasi itulah yang akan bekerja untuk menghasilkan sebuah karya tulis atau artikel ataupun dalam bentuk berita. Nah, mari kita coba lihat bagaimana sistem jurnalistik itu bekerja. Jurnalisme atau kegiatan-kegiatan jurnalisme itu mencakup 4 hal. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi. Informasi yang dikumpulkan itu bisa disimpan atau direkam atau ya diarsipkan dengan sebaik-baiknya dan kemudian diolah. Entah itu diedit, entah itu ditulis demikian rupa, disusun kalimat-kalimatnya, itu kegiatan mengolah informasi. Dan yang terakhir adalah mempublikasikan. Nah, dari zaman dahulu kala sebenarnya 3 hal pertama ini sudah kita lakukan. Hal pertama adalah mengumpulkan informasi. Setiap saat kita bisa mendapatkan informasi. Bahkan sedang tidur pun kita mendapatkan informasi. Menyimpannya juga minimal di dalam memori kita. Dan selanjutnya kita kita agak repot dikit, kita menulis-tulis, kita olah, kita buat dalam bentuk sesuatu yang siap untuk disampaikan kepada publik. Nah, yang terakhir adalah mempublikasikan.
Nah, sejak internet ada, muncul ke permukaan, menjadi bagian dari kehidupan manusia, maka kegiatan nomor 4 itu sudah juga menjadi kebiasaan atau bagian kita sehari-hari. Nah, jadi tidak ada lagi yang menghambat setiap orang untuk melakukan kegiatan jurnalisme, yaitu mengumpulkan informasi, menyimpan atau mendokumentasikan informasi, kemudian mengolah dan lain. Dan yang terakhir adalah mempublikasikan. Nah, ini sekedar biodata saya. Ya, biodata singkat tadi mungkin sudah juga disebut oleh Bang Suhaban. Ya, pengalaman sedikit pernah di luar negeri, ya, kuliah di luar negeri di 3 negara Eropa, yaitu di Birmingham University di Inggris, kemudian di Belanda dan Swedia, yaitu di Utrecht University dan Linköping University di Swedia. Nah, saya sebenarnya berangkat dari guru. 17 tahun saya mengabdikan diri sebagai guru di sekolah-sekolah, terutama di Pekanbaru, di Riau. Dan sampai saat ini saya juga masih punya sekolah, SMK Kansai, sekolah swasta di Pekanbaru. Nah, kalau ada peserta yang dari Pekanbaru atau sekitar Riau, mungkin pernah dengar nama sekolah itu, ya itu adalah salah satu sekolah yang saya dirikan dan masih beroperasi sampai saat ini. Baik, saya ingin mengatakan bahwa kita ini sebenarnya adalah produk informasi. Jadi begitu pentingnya informasi itu sehingga Alvin Toffler mengatakan siapa yang menguasai informasi, dia menguasai dunia. Bahkan lebih daripada itu, kita bisa menguasai akhirat. Ya, tanpa informasi yang berseliweran di antara kedua orang tua kita, ya masing-masing, kedua ibu bapak kita masing-masing, tanpa adanya informasi di antara mereka berdua, mustahil kita akan lahir di dunia ini. Ya, pasti akan lahir orang lain. Karena contoh saya, mama saya mendapatkan informasi tentang bapak saya, ayah saya yang ya menurut orang-orang orangnya kuat, gagah, dan rajin dan sebagainya, bertanggung jawab, sehingga mama saya ya terpikat dan akhirnya menikah dengan bapak saya. Ya, hasilnya lahirlah saya dengan adik-adik saya. Tanpa ada informasi yang didapatkan ibu saya mengenai bapak saya, tentu dia akan menikah dengan orang lain, dan yang lahir bukan saya, tapi orang lain, ya. Begitulah kuatnya informasi. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari sampai kita ke liang lahat pun, informasi lah yang akan membuat kita mau jadi hebat, mau jadi terpuruk, mau jadi miskin, menjadi kaya, menjadi pintar, menjadi ya apapun adanya kita hari ini, saat ini kita ditentukan oleh informasi. Kehadiran kita melalui kelas online ini juga karena kita dapat informasi. Ya. Tidak mungkin ada yang muncul di sini dadakan aja tanpa ada informasi sebelumnya. Pasti sudah dapat informasi dari Bang Subahan atau dari teman-teman bahwa malam ini akan ada kegiatan diklat jurnalistik atau kegiatan tulis-menulis dengan tamu yang diundang oleh para pengelola, namanya Wilson Alingke. Jika dia tertarik, dia akan hadir ke sini, meminta izin dengan mendaftar kepada Mbak Asna misalnya. Itulah kekuatan informasi. Dan
Bang Subhan dan pengelola kelas ini sudah memanfaatkan dunia jurnalisme untuk mendapatkan ya atau mengumpulkan para peserta malam ini. Nah, di era globalisasi sekarang dengan teknologi informasi yang begitu luar biasa, dengan basis internet, itu memberikan ruang yang tidak terbatas untuk semua orang. Nah, seperti kata Bang Subhan tadi, bahwa ya dulunya kita hanya diberitakan atau segala sesuatunya kita dapat berita dari wartawan, sekarang tidak lagi. Kita bisa mendapatkan berita dari siapapun, ya, melalui media massa dari siapapun yang bisa membuat tulisan atau berita dan mempublikasikannya melalui media-media, termasuk media Facebook, media jejaring sosial. Nah, bagi PPWI, setiap sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari seseorang, satu pihak, kepada orang lain, dalam jumlah yang tidak terbatas, yang tidak bisa kita ukur berapa jumlahnya, maka itu adalah media massa. Jadi media massa itu bisa, ya kalau dalam bentuk fisik misalnya, ya itu toa-toa di masjid, di musola-musola itu, atau di tempat-tempat umum, ada pengumuman dan sebagainya, itu adalah media massa. Alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari siapa yang bicara, ya, di depan mikrofon itu, kepada pendengar dimanapun Anda berada. Itu juga sama dengan radio. Kalau radio menggunakan pemancar sehingga sampai ke pelosok-pelosok, nah kalau untuk toa yang ada di masjid, ya tentu saja seputaran dari masjid itu. Tapi kita nggak bisa ukur berapa jumlah orang yang mendengar, yang mengetahui informasi tentang sesuatu yang disampaikan. Nah, jadi media massa itu sebenarnya tidak terbatas hanya koran, majalah, televisi, radio, dan lain sebagainya. Tapi sekarang juga sudah mencakup media online, media massa yang ada interaksi sosial seperti media sosial, bahkan grup-grup WA dan lain sebagainya, itu adalah media massa, karena dia bisa membawa pesan dari saya atau dari seseorang, satu pihak, kepada banyak orang. Bisa 10 orang, 100 orang, 1000-an orang, dan seterusnya. Kita nggak bisa membatasi. Ketika kita sudah lempar informasi itu ke media-media tersebut, ya, kita tidak bisa menahannya lagi. Kita tidak bisa menariknya lagi. Dia akan bertebaran kemana-mana. Sampai kita tidak tahu sudah berapa banyak orang yang dipengaruhi oleh informasi itu. Begitu pentingnya menulis, ya, saya coba kasih contoh di sini. Kalau kita hanya melihat gambar ini, kita mungkin tidak akan melakukan apa-apa. Ya, kita hanya melihatnya saja, kemudian lewat. Tapi karena membaca tagline atau potongan kalimat di sana, maka akhirnya kita melakukan sesuatu seperti apa yang disampaikan di dalam tagline itu atau kalimat itu. Dan apa yang terjadi? Ya, kita mungkin kecewa atau barangkali sebagian lagi akan membawanya dalam hal-hal yang bersifat joke atau hanya sekedar candaan, dan akhirnya membawa dia tertawa saja. Nah, saya ingin menjelaskan bagaimana pentingnya informasi itu mempengaruhi kita. Sebab ini sebenarnya yang menjadi esensi, salah satu esensi PPWI ada untuk mendidik publik, setiap kita, agar paham benar bagaimana informasi itu mempengaruhi atau menstimulir kehidupan kita. Nah, setiap hal yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, itu adalah informasi.
Orang yang hanya duduk diam itu juga informasi buat kita. Karena dia membawa suatu pesan yang akhirnya membuat kita berpikir. Jadi stimulus tidak hanya dalam bentuk informasi kata-kata atau oral, tapi juga gerak-gerik dan lain sebagainya itu adalah informasi yang membuat kita berpikir. Terjadilah proses berpikir di dalam pikiran, dalam kepala kita, dalam otak kita, yang akhirnya akan memunculkan pertimbangan-pertimbangan, memunculkan sikap. Sikap itu pada umumnya ada ada pro, ada kontra, ataupun netral. Kita mau berlari ke depan atau justru ke belakang, mau ke kiri, mau ke kanan, atau dia tempat. Itu adalah sikap. Nah, kecenderungan kita untuk melakukan itu disebut sikap yang akhirnya menghasilkan perilaku atau tindakan. Kita akhirnya melakukan apa yang kita tadi pikirkan untuk kita lakukan. Kalau kita berpikir bahwa kita cenderung untuk lari, ya kita akhirnya berlari. Kalau kita mengambil sikap lebih baik bersembunyi, ya kita bersembunyi. Ya. Jadi sikap kita menentukan perilaku yang akan kita lakukan, yang kita ambil, yang tentu saja akan berdampak, akan berakibat, memberikan hasil. Ya. Jadi setiap perilaku kita, apapun perilaku yang kita lakukan, kita ambil, itu pasti ada dampaknya, ada hasilnya. Kalau kita berdiam diri saja di tengah badai, ya hasilnya ya mungkin kita hancur di badai itu. Kalau kita melakukan sesuatu untuk melawan, misalnya terhadap katakanlah ada ancaman-ancaman, ya, depan kita ada harimau misalnya, ya kita kan akan mengambil sikap lari, diam, atau bersembunyi. Nah, kalau diam saja di tempat, ya tentu mungkin kita diterkam. Hasilnya, akibatnya kita ya meninggal. Kalau kita berlari, ya mungkin juga akan terjadi serangan. Tapi setidaknya semua itu punya dampak, punya akibat. Dan semua proses ini menjadi stimulus lagi, menjadi informasi bagi kita sendiri maupun orang lain. Nah, lingkaran inilah yang melingkupi kita sehari-hari. Sehingga orang sering mengatakan bahwa pola pikir itu sangat penting untuk menentukan hidup dan mati kita ke masa depan. Kalau pola kita pikir kita baik, bagus, ya dibentuk oleh informasi yang sering kita dengarkan, informasi yang baik, informasi yang menginspirasi, yang memotivasi, tentu pola pikir kita akan bagus sehingga kita mengambil sikap yang benar atau setidaknya bermanfaat, berguna, ya, dan akhirnya menjadi perilaku kita. Nah, kalau perilaku itu atau tindakan itu kita lakukan setiap saat, sering ya begitu ya, berulang-ulang, ya jadi kebiasaan, dan kebiasaan yang berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, ya misalnya setahun, 2 tahun, itu menjadi karakter seseorang. Nah, karakter yang menjadi kebiasaan bagi satu kelompok orang, lebih dari satu orang, ya menjadi karakter komunitas atau karakter bangsa. Sehingga kita lihat karakter orang Indonesia dengan karakter orang Australia berbeda, ya dalam banyak hal. Ya karena kebiasaan-kebiasaan kita dengan kebiasaan-kebiasaan mereka tentu juga berbeda. Perbedaan itu ditentukan oleh banyak hal, terutama faktor eksternal. Ya kalau di sana sering ada musim salju, ya tentu perilaku mereka akan disesuaikan dengan kondisi alam. Di dalam negeri juga begitu. Ya, orang-orang pantai
itu suaranya cenderung besar-besar. Demikian juga orang di gunung-gunung. Suara mereka menggelegar. Karena apa? Karena mereka hidup di tengah alam yang ya agak ribut lah begitu ya. Kalau cuma suaranya kecil, orang nggak dengar. Di tengah angin ribut misalnya, ya memang seorang yang sering di laut akan bersuara lebih kencang dibandingkan dengan kita yang tempat yang sepi. Nah, sekarang sumber berita. Dari mana kita mendapatkan berita? Kita sudah mulai masuk pada poin sumber atau mana untuk menuliskan sebuah berita. Sumber berita itu kita kelompokkan dalam dua sumber. Pertama adalah peristiwa, kejadian. Dan yang kedua adalah manusia itu sendiri. Manusia adalah sumber berita. Nah, peristiwa itu ada yang kita sengaja kita buat. Misalnya peristiwa malam ini. Kelas menulis daring ini merencanakan dari jauh-jauh hari untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau peristiwa yang terjadi malam ini, yakni ya diklat online atau diklat virtual. Ini sudah direncanakan. Ini bisa menjadi berita. Nanti kita coba buat berita dari peristiwa yang terjadi sekarang. Ada juga peristiwa yang tidak disengaja. Ya, biasanya kecelakaan atau bencana alam. Ya, memang tidak bisa kita prediksi secara pasti sebelumnya. Jadi, itu soal berita sebagai sumber berita. Dan peristiwa, maksud saya, kejadian. Dan yang kedua adalah pendapat manusia. Ya, pendapat manusia tentang apa yang dia alami, apa yang dia saksikan, dia lihat, atau mungkin sesuatu yang sedang ditanganinya, yang sedang dikerjakannya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan wawasannya, apa yang diketahuinya, apa yang dia pikirkan, ide-ide, saran-saran, dan sebagainya. Jadi, kita bisa mewawancarai seseorang untuk mengambil atau memungut berita, kemudian nanti kita olah, kita simpan dan kita olah, kemudian kita publikasikan. Biasanya dalam bentuk, ya contoh realnya adalah profil, atau dalam pemberitaan-pemberitaan juga biasanya kita kombinasi antara peristiwa dengan pendapat manusia. Nah, itu menjadi bahan berita yang kemudian kita analisa dan kita olah, kemudian menjadi naskah kalau dalam bentuk tulisan ataupun nanti akan dibacakan oleh reporter, jadi naskah berita. Nah, kalau kita memuat di koran atau majalah, akhirnya kita layout, ya demikian juga di media-media online ataupun di media sosial, kita buat sedemikian rupa supaya bagus, susunan kalimatnya, susunan paragrafnya, dan lain sebagainya. Untuk kemudian kita jadikan berita dan didistribusikan atau ditayangkan dan dibaca, didengar, dilihat oleh publik. Jadilah dia sebuah informasi yang menstimulasi orang pembaca atau penikmat informasi. Nah, tujuan jurnalisme itu sesungguhnya adalah untuk memberikan informasi yang lengkap, yang cukup, yang komprehensif. Pokoknya yang cukup. Ibarat orang kalau mau masak, maka dia perlu menyajikan sebuah masakan yang cukup garamnya, yang cukup rempah-rempahnya, yang cukup airnya, jangan kebanyakan air. Kemudian cara masaknya benar. Sehingga orang akan merasa senang membaca berita itu dan dia bisa mengambil kesimpulan, dia bisa mengambil ya sikap yang benar dan akhirnya mengambil ya perilaku yang juga benar ya, untuk diri dia maupun untuk komunitasnya. Jadi sebenarnya
jurnalistik itu adalah sebuah mesin, sebuah alat untuk merekayasa sosial, untuk membuat seseorang mengikuti ya pola-pola bertingkah laku seperti apa yang diinginkan. Ya, kalau penguasa menggunakan jurnalistik, tentu saja dia akan menjadikan jurnalistik itu sebagai alat untuk membuat sebuah bangsa atau komunitas rakyatnya mengikuti apa yang dia inginkan. Ya, kita bisa lihat contoh lah. Sekarang dalam musim pandemi ini, bagaimana pemerintah atau pengambil kebijakan, para otoritas, pemegang otoritas itu menggunakan media-media untuk mendorong warganya supaya mereka menggunakan masker. Kemana-mana menggunakan masker. 2 tahun, 3 tahun yang lalu kita nggak pernah lihat itu masker berjalan kemana-mana. Tapi setelah ada pandemi, pemerintah mengambil kebijakan bahwa semua orang harus pakai masker. Minimal kalau keluar rumah mereka pakai masker. Sehingga digunakanlah seluruh perangkat media untuk mendorong semua orang. Nah, inilah yang disebut dengan social engineering atau rekayasa sosial. Akhirnya kita setiap hari bermasker. Nah, tujuan kita menulis sebuah artikel atau berita, pertama adalah kita ingin agar semua orang aware dan punya pendapatnya sendiri-sendiri, yang tentu saja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi, arahnya adalah agar ada opini publik yang bisa menjadi pendukung dari ide kita atau informasi yang kita sampaikan. Informasi juga merupakan laporan kepada para pihak terkait. Jadi kalau ada di sekitar Anda itu ada got yang mampet, ada sampah yang menumpuk, ya pemerintah atau para pejabat itu yang ada di kantor-kantor, dia nggak tahu bahwa di depan rumah Anda itu ada sampah. Maka Anda tuliskan aja bahwa di jalan ini, di depan rumah saya, jalan ini ada sampah menumpuk, sudah bau, dan itu mengganggu setiap orang, akhirnya menjadi perhatian dari para pengambil kebijakan. Kemudian untuk menggalang dukungan, ya seperti saya katakan tadi, publik memberikan dukungan terhadap apa yang kita pikirkan atau yang kita sampaikan dengan munculnya opini-opini publik, opini masyarakat yang memberikan yang setuju terhadap apa yang Anda sampaikan. Selanjutnya, artikel atau berita juga berfungsi untuk menjaga dinamisasi. Jadi supaya ada pergerakan, misalnya jangan sampai kita stuck di sini saja, puas dengan apa yang ada, tapi kita harus tetap berupaya untuk terus berupaya, berusaha, bekerja keras agar situasi makin baik. Oh, tempat kita ini sudah aman. Ya, bagus. Dan kita harus melakukan sesuatu supaya keamanan itu lebih meningkat lagi. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita sampaikan melalui pemberitaan. Kita sampaikan melalui artikel-artikel, berita-berita melalui media online atau media-media. Dan ya, yang kelima, yang selanjutnya adalah untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat. Kurang lebih ya sejalan semua tadi ya, 1 sampai dengan 5. Nah, kita sebenarnya akan bicara soal point of interest atau framing. Jadi, dalam sebuah berita, tidak semua hal kita sampaikan atau kita tuliskan. Karena tentu saja terlalu banyak hal yang harus dimuat. Nah, oleh karena itu, maka kita akan mengambil poin-poin tertentu saja. Ya, padahal di dalam satu berita tidak mungkin lepas dengan berita-berita yang lain, dengan warna-warnanya masing-masing. Nah, tetapi kita mau mengambil sisi mana saja dari sebuah peristiwa. Nah, misalnya dari pandemi COVID-19, kita mau menulis tentu tidak bisa kita tuliskan semua hal. Tetapi kita akan mengambil poin tertentu sesuai dengan ketertarikan kita atau kepentingan kita.
mungkin kita akan melihatnya dari sisi ekonomi. Waduh, dengan adanya pandemi ini, maka banyak orang kehilangan pekerjaan. Akhirnya kita ambil, kita plot 1, 2, 3 orang yang mungkin terdampak. Ya, tadinya warungnya ramai, ya ternyata sekarang ya ditinggalkan orang karena ya ekonomi merosot. Akhirnya dia menjadi jatuh miskin. Ya mungkin kita ambil dari situ. Atau mungkin orang lain lagi akan menulis tentang bagaimana bahayanya pandemi itu kalau dibiarkan. Sehingga dia mendorong setiap orang untuk waspada, harus menggunakan masker. Harus menggunakan masker, mana-mana pakai masker. Ya. Dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau buat berita. Dalam pemberitaan itu, ya, para wartawan mengenal apa yang disebut dengan 5W tambah 1H. Ini menjadi rumus. Dan seakan-akan kalau kita ibaratkan atau analogikan itu, ini adalah kitab, ayat-ayat sucinya orang ya, jurnalis. Harus pakem ini digunakan. Kalau tidak lengkap, berarti dia bukan seorang jurnalis yang profesional. Nah, oleh karena itu, maka pada kesempatan ini kita coba perkenalkan cara menulis seorang jurnalis dengan melengkapi poin-poin dalam rumus ini, yaitu siapa, ya, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana kronologis kejadian. Nah, secara singkat kita akan rangkum dalam satu kalimat. Siapa melakukan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana kejadiannya. Ya, ini tadi yang saya sampaikan. Pentingnya point of interest sebuah artikel atau framing itu tidak hanya untuk pembatasan masalah saja atau pembatasan berita atau fokus berita. Tapi sebenarnya point of interest kita itu akan berfungsi sebagai penunjuk, ya, penunjuk batu penjuru, maksud saya. Sehingga kita dalam menulis sebuah berita bisa langsung terus fokus pada apa yang kita ingin sampaikan kepada publik. Kalau kita bicara tentang pandemi, masalah bahaya virus COVID-19, maka kita fokus pada soal COVID-19. Bagaimana virus itu mempengaruhi kehidupan seseorang dan akhirnya dia bisa dalam dua hal, selamat atau tidak selamat. Nah, kita fokus di itu. Kalau kita mau fokus soal ekonomi, ya kita bicarakan soal ekonomi. Jadi seperti tadi saya gambarkan pada slide sebelumnya, poin merah itu menjadi titik fokus kita, atau mungkin poin yang hijau, yang biru, yang kuning, dan sebagainya. Tergantung kita mau seperti apa. Oleh karena itu, maka sebuah komunitas itu amat ditentukan oleh media massa. Indonesia ini mau maju atau mau mundur, mau tetap eksis, mau hancur, itu ditentukan oleh media massa. Nah, kita sebenarnya adalah produk media massa kita selama 40-50 tahun yang lalu. Di zaman Orde Baru misalnya, dengan kontrol ketat terhadap media-media, akhirnya kita menjadi bangsa yang seperti saat ini. Nah, itulah mungkin yang menjadi sasaran pemerintah pada saat itu. Dan sekarang, dengan kehadiran internet, media-media yang ada, kita setiap warga negara Indonesia, siapapun rakyat yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, punya hak dan tanggung jawab untuk menentukan nasib bangsa. Dan ya, kalau menurut PPWI, satu-satunya cara adalah libatkan diri di dalam kegiatan jurnalisme. Disitulah Anda berperan untuk membentuk atau menentukan nasib bangsa ke masa depan.
Apa yang harus dilakukan? Tentu kita harus banyak baca, karena menulis adalah membaca. Tanpa membaca tidak mungkin kita mampu membuat tulisan yang bagus. Kemudian kita membangun jaringan supaya tulisan kita itu bisa berkembang, kita bisa mendapatkan informasi dari jaringan kita dan kelompok-kelompok diskusi. Dalam diskusi itu tidak semuanya di kelompok diskusi yang sejalan dengan pikiran kita, tetapi kita juga bisa mengambil tambahan wawasan dari pihak-pihak yang oposisi, yang berseberangan, yang tidak sejalan dengan kita. Jadi kita bertambah kaya dengan wawasan-wawasan. Dan kita perkuat arsip data dan informasi. Setiap informasi kita bisa rekam, kita bisa simpan, mungkin satu saat kita butuh, kita bisa buka lagi, dan kita jadikan dasar untuk penulisan berikut. Dan terakhir, kita jangan banyak bicara, sedikit bicara saja, tapi banyak menghasilkan karya. Kita banyak menulis. Nah, kita akan mulai sekarang. Pertama, kita perlu belanja informasi. Saya bisa menulis, kita belanja. Bahan belanjaannya adalah informasi. Seperti halnya seorang ibu atau ya ayah dan ibu kita, biasanya mama ya, tante kita, mau buat gulai ayam, maka dia akan belanja ke pasar. Dia beli ayamnya, dia beli lengkuas, beli garam, beli gula, beli bitsin, macam-macam, kelapa, dan rempah-rempah lainnya. Setelah lengkap, baru dia pulang. Pulang, baru dia olah. Menjadilah masakan yang enak, yang bisa siap untuk disajikan buat keluarga. Nah, dalam membuat berita juga begitu. Kita akan belanja. Apa bahan-bahan belanjaannya? Ya tadi, yang 5W tambah 1H. Siapa dalam kejadian itu, siapa-siapa yang terlibat? Saya dalam kegiatan hari ini, malam ini, siapa-siapa yang terlibat? Ya mungkin salah satunya saya, Wilson Alike, sebagai instruktur tamu atau narasumber tamu. Kemudian pengelolanya, Bang Subhan, Muhammad Subhan, dan kawan-kawannya. Kita bisa list di situ. Kemudian kurang lebih 50 peserta dari kegiatan ini. Kita mungkin bisa list orang-orang yang kenal di sana, ya kita bisa cantumkan nama-nama mereka. Jadi faktor siapa menjadi bahan belanjaan kita yang pertama. Kemudian tempatnya di mana, ya when, kapan, kapan. Kemudian di mana, dan seterusnya mengapa, ya, terus nanti ya dan lain sebagainya. Nah kita lihat nanti ya caranya dengan melakukan pengumpulan data, bisa survei, pengamatan, dan lain sebagainya. Ya, saya coba lihatkan ini dulu ya. Contoh ini. Kalau ada waktu, saya mau share sebuah video. Mungkin kita bisa, apakah perlu ditutup ini dulu? Gimana ini Bang Subhan? Silakan Bang, bisa langsung ke YouTube-nya. Connect tidak? Ini bisa dilihat sana. Layarnya tidak nampak, Bang. Nggak kelihatan? Bisa kelihatan, cuma videonya agak macet. Oh gitu, ya. Ya, ini bercerita tentang suara aja, Bang. Videonya tentang sebuah kejadian atau peristiwa. Videonya nggak gerak, Tum. Izin. Suara di sana ada bapak itu yang gendut, yang baju biru, ada ibu, juga kemudian ada baju merah, terus ada yang baju putih, rambut panjang, kemudian ada anak yang menangis. Kurang lebih 3
3 menit durasi video ini. Ya, gambar tidak bergerak, Bang. Izin, mohon maaf. Gambar video tidak bergerak. Kita lihat masih terjadi perebutan ini, ya, perebutan anak. Bang Wilson? Halo, Bang Wilson? Videonya tidak bergerak, Bang? Oh, tidak bergerak. Ya, tidak bergerak. Oh, ya, ya. Jadi bagaimana caranya ini? Apakah apa yang harus saya lakukan supaya bisa jalan ini video? Ya. Atau kalau bisa masing-masing bisa buka videonya masing-masing di sana atau apa YouTube-nya mungkin di HP masing-masing. Iya. Judulnya, Bang? Saya coba mana apa saya tadi? Ya, ini ya. Saya coba judul videonya ini bisa kelihatan tadi ini. Layarnya kelihatan tapi tidak bergerak. Ini judul videonya. Apa namanya? Link videonya di sini. Oh. Ada kelihatan nih ini? Ada ya? Nih. Iya. Iya. Tapi mungkin tidak bisa di-copy di sana. Iya, tidak bisa copy, Bang, karena layar. Iya, iya. Baik. Jadi intinya, mudah-mudahan bisa saya jelaskan bahwa dalam video ini ada peristiwa yang bisa kita jadikan contoh untuk dituliskan, yaitu perebutan anak. Sayang ya tidak bisa kita putar ya videonya ya. Ada di YouTube itu. Bagaimana? Saya copy di inilah ya di chat. Ya. Ya, coba saya. Nah, itu dia. Coba lihat semua di chat kita, di ruang chatting. Kemudian mau ditonton. Durasinya kurang lebih 3 menit. Ya, Bang Wilson sambil jalan kita punya waktu lebih kurang 10 menit depan untuk presentasi dan kita buka sesi tanya jawab nanti, Bang. Begini, saya coba tuntaskan aja dulu. Ya. Mungkin nanti bisa teman-teman bisa lihat videonya juga. Tapi saya ingin tampilkan apa sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada atau melalui video itu. Ya. Ya, coba kita kembali ke layar. Jadi dari peristiwa yang kita tonton di video, kita bisa mendapatkan bahan-bahan belanjaan, yaitu who atau siapa. Di sana dalam video ada orang yang kita identifikasi bernama Margareta. Ada Pak Jonggi yang baju warna biru, ada Ibu Ida, ada anaknya Pak Jonggi, ya. Pak Jonggi dan Ibu Ida itu suami istri, kemudian ada pembantunya baju warna merah, dan 2 anak dari Margareta, dan yang terakhir adalah pembuat video di dalam video itu. Kemudian apa yang terjadi? Dengan melihat video itu, kita bisa berkesimpulan bahwa yang terjadi adalah pengeroyokan atau penganiayaan
atau penyekapan, atau pemukulan, atau perampasan anak. Itu semua bisa dijadikan apa, ya, atau bisa juga semuanya dirangkum dalam sebuah artikel sebagai sesuatu yang yang ya menjadi topik apa gitu di situ. Kemudian di mana? Nah, tepatnya di kediaman keluarga Pak Donggi di apartemen Menteng di Jakarta Pusat. Selanjutnya, kapan kejadiannya? Itu pada Minggu 25 Oktober 2021. Sekitar jam 21 WIB. Kenapa terjadi peristiwa itu? Margareta mau ngambil 2 anaknya, tapi tidak diizinkan oleh mertuanya. Jadi Donggi ini adalah mertuanya. Nah, bagaimana kejadiannya? Nah, ini hasil dari wawancara kita. Jadi ini tadi sumber beritanya adalah dari manusia. Margareta datang sekitar pukul 20.30 ya, untuk mengambil kedua anaknya. Tapi mertuanya melarang. Margareta akhirnya berusaha untuk mengambil dan mengajak anaknya keluar dari apartemen. Jadi ini kita ceritakan kronologis kejadian. Nah, Donggi bersama keluarga akhirnya mengeroyok Margareta untuk ya bersama-sama untuk menghambat jangan sampai anak-anak itu dibawa keluar oleh ibunya. Nah, karena kesulitan keluar, pintu dikunci, akhirnya Margareta kesulitan keluar, anak kuncinya juga diambil sehingga dia tidak bisa membuka pintu. Akhirnya Margareta berteriak minta tolong dan datanglah petugas keamanan atau security untuk membantu. Dan Margareta bisa keluar dan membawa anaknya. Dia gagal membawa anaknya. Nah, inilah yang 5W+1H, hasil belanjaan kita malam ini dari peristiwa yang ada di video itu. Nah, bagaimana cara membuat atau mengkonstruksi beritanya? Kita lihat hasilnya. Pertama adalah dari judul, ya. Judul. Masing-masing kita tentu bisa membuat judulnya sesuai dengan keinginan kita. Kalau saya memilih judul, ya ibu 2 anak alami pengeroyokan keluarga mertua. Nah, ini saya ambil judulnya. Kemudian saya mulai dengan siapa melakukan apa, di mana, kapan, dan seterusnya. Seorang ibu 2 anak, Margareta Sihombing, 32 tahun, mengalami nasib naas, dikeroyok dan dianiaya oleh mertuanya sendiri, Dr. Donggi Simorangkir SHMH pada hari Minggu, 25 Oktober 2020, ya 2020 lalu. Peristiwa mengenaskan tersebut terjadi di kediaman Pak Donggi di apartemen Menteng, Jalan Teuku Cinditiro, nomor 20, RT 09, RT 02, Kelurahan Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, saya ingin mengatakan bahwa dalam menuliskan alamat atau tempat kejadian, lebih lengkap, lebih bagus. Jadi, sedapat mungkin sampai ke RT RW, kalau perlu titik ya nomor 20 rumahnya. Dan seterusnya. Juga orang-orang yang kita akan sebut itu setidak-tidaknya kita benar-benar mengetahui namanya seakurat mungkin agar tidak salah menyebut nama. Kemudian di paragraf kedua kita tuliskan bahwa tidak hanya Donggi saja yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan dan seterusnya, tetapi juga turut mengeroyok Margareta yang bertubuh agak kecil tersebut, istri Donggi, Dr. Ida Rumindang Rajatuguk SHMH, anaknya Donggi, dan seorang pembantu rumah tangga. Jadi ada 3 orang kita sebut di sini, ibunya, istrinya, kemudian anaknya, dan seorang pembantu rumah tangga. Berdasarkan tayangan video yang beredar, jelas terlihat
Margaretha kewalahan menghadapi serangan dari Jonggi dan keluarganya. Bahkan sebagian leher dan pangkal kepala Margaretha terlihat dipiting dengan tangan kekar Jonggi sehingga untuk beberapa saat dia tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, lanjut ke paragraf berikutnya. Kejadian tersebut bermula, kata Margaretha. Jadi ini hasil wawancara kita, mengapa terjadi peristiwa itu. Kata Margaretha, saat dia mendatangi kediaman mertuanya itu untuk menjemput kedua anaknya yang masih balita, berhubung terjadi keretakan rumah tangganya, anak-anak pasangan Margaretha dan Theo Simorangkil, yang suaminya Margaretha, disepakati untuk menginap seminggu di tempat Margaretha, seminggu berikutnya di tempat suaminya, tempat Theo. Namun setelah ditunggu lebih dari sebulan, anak-anak belum diantar. Jadi kesepakatannya seminggu-seminggu, ternyata sudah sebulan lebih, tidak pulang-pulang anaknya. Sehingga dia mencari tahu di mana tepatnya. Rupanya anak-anaknya itu ya dititipkan di kediaman orang tuanya Theo, yaitu di rumah Pak Jonggi tadi. Karena rindu ingin ketemu dan merawat kedua anaknya, akhirnya Margaretha memutuskan untuk menjemput paksa anak-anak kesayangannya tersebut. Dan paragraf yang paragraf terakhir, dia kita kutip pernyataan dia, ya, pernyataan Margaretha, yang mengatakan bahwa saya mau jemput kedua anak saya, tapi malah saya dikeroyok dan dianiaya oleh Jonggi dan keluarganya. Anak-anak saya direbut dan dibawa masuk ke kamar. Saya tidak bisa mengambil mereka. Beber Margaretha kepada pewarta dengan mimik sedih. Sabtu 16 Oktober 2021. Nah, ini penting untuk kalimat langsung dalam sebuah berita, hard news, agar berita ini dapat dianggap valid karena ada pernyataan langsung dari yang bersangkutan atau orang-orang yang terlibat di dalamnya. Paragraf terakhir, saat dikonfirmasi, Jonggi dan istrinya malah menyalahkan Margaretha yang menurut mereka tidak punya sopan santun. Dia datang-datang langsung mengambil anak-anaknya. Kami juga punya hak atas nama anak-anak itu. Istri saya dipukulnya. Kita sudah lapor polisi, kata Jonggi. Yang sehari-hari bekerja sebagai pengacara. Nah, kedua belah pihak tentu saja perlu dilibatkan dalam sebuah pemberitaan ini untuk mendapatkan gambaran bahwa berita itu tidak hanya satu pihak, tetapi kedua pihak kita wawancarai atau kita minta informasinya. Nah, jadi selain 5W+1H yang harus tercakup dalam sebuah pemberitaan, kita juga perlu mengkonfirmasi supaya balance, supaya ada keseimbangan antara berita di dalam berita tentang pihak-pihak yang terkait di dalam pemberitaan. Tentu saja akurasi dari semua informasi yang kita belanja, hasil belanja kita itu penting. Dari sisi tanggal, kalau perlu jamnya juga harus masuk, alamat, tempat tinggal bisa di-trace, bisa didatangi, bisa kita datangi tempatnya, jangan sampai tempatnya nggak jelas, di awan-awan, dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai contoh, dan kalau ada waktu nanti kita bisa cobakan untuk membuat berita dengan jumlah kata 150 kata saja. Ya. Kalau tadi itu beritanya kurang lebih 200 kata. Yang paling penting adalah belajar membuat atau belanja informasi. Apakah kita mau lanjutkan dengan belanja informasi, Bang Subhan? Baik, Bang Wilson, terima kasih untuk materinya, luar biasa sekali, ya, runtut dan cukup jelas. Lebih kurang 1 jam 60 menit presentasi. Kita sampai pukul 22, Bang, jadi ada waktu lebih kurang 60 menit ke depan. Teman-teman mengajukan pertanyaan kepada Bang Wilson, ya, baik di kolom chatting maupun di by video, dengan video.
Izin Bang Wilson, kita buka sesi pertanyaan. Teman-teman, silakan melambaikan tangan, aktifkan mikrofon dan video. Pertanyaan di komentar. Baik, untuk pertama saya berikan untuk 3 penanya, ya. Melambaikan tangan. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di Aceh Darussalam. Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Subhan. Silakan Pak Zan. Ya, terima kasih waktunya. Ini sangat bagus dan pengalaman berita yang kita baca. Begini, Bapak narasumber Pak Wilson ya. Ya. Ya, Pak. Giring satu opini, misalnya dikisahkan masa-masa sejarah. Begitu menarik kita baca sejarah itu. Akan tetapi pengalaman-pengalaman sejarah demikian yang tertuang dalam tulisan itu memang dikisahkan di masa lalu, tetapi sejarah itu terulang. Keadaan pada saat sekarang ini untuk dikatakan, tapi digiring dengan opini artikel. Pada kata penutup kesimpulan tadi, dalam opini itu misalnya menceritakan masalah Belanda menjajah Indonesia. Kemudian dalam kisah-kisah sejarah itu, oleh penulis opini tersebut, di 2 baris kalimat terakhir itu menuliskan, demikian juga keadaan seperti ini yang kita alami sekarang. Itu bagaimana berita itu, Pak? Opini yang digiring sejarah, tapi dikisahkan dengan keadaan-keadaan realitas sekarang. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Bransa, ya. Bransa dari Aceh Langsa, Pak. Waduh, ya. Terima kasih banyak. Ya. Ini barangkali terkait dengan artikel, walaupun tadi fokusnya ke ya, tapi saya kira tidak masalah. Bang Wilson, silakan untuk mendapat. Ya, silakan Bang Wilson. Oh, ya, langsung ya. Ya, langsung saja dulu, Bang. Itulah sebenarnya kelemahan ketika kita membaca sejarah. Karena dari bahasanya saja sebenarnya kan histori, ya. Histori itu kalau kita pisahkan terdiri atas 2 kata, his dan story. Jadi sebenarnya cerita dia, gitu. Dalam pengertian bahwa kalau kita mengartikan secara ya sederhana, cerita dia berarti ya apa yang dipersepsi oleh orang itu, oleh orang yang menceritakan. Sehingga banyak orang, terutama para pemerhati sejarah, ragu terhadap apa yang dituliskan oleh para sejarawan itu sendiri. Karena ya semua orang akan menulis berdasarkan persepsi dan pemahamannya masing-masing. Ya, tidak ada seorang pun yang bebas dari opininya dalam menuliskan apapun, termasuk sejarah yang katanya juga sudah berdasarkan fakta-fakta yang ada. Tetapi fakta-fakta itu kan dipersepsi oleh si penulis sejarah. Jadi saya ingin mengatakan bahwa itulah salah satu kelemahan kita dalam membaca sejarah. Sehingga yang patut kita lakukan adalah bagaimana kita mendapatkan informasi itu tidak hanya dari satu sumber cerita atau sumber pencerita, tapi mungkin lebih baik dari beberapa sumber. Misalnya sejarah yang ditulis oleh si A, kemudian kita juga mendapatkan informasi dari sejarah yang ditulis oleh B, C, dan seterusnya. Hanya dengan cara itu, maka kita akan mendapatkan persepsi yang lebih komprehensif, lebih netral, lebih terlepas dari opini yang masuk dalam sebuah artikel sejarah oleh orang atau penulis-penulis tertentu. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban. Baik. Terima kasih. Ada
Mengki dari Aceh kita ke Payakumbuh Sumatera Barat, ada Kak Nina. Silakan Kak Ina, mikrofon dan videonya. Halo Kak Ina. Kak Ina masih monitor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ida Subhan atas waktunya. Terima kasih juga kepada Bapak Wilson. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah saya kebetulan humas di lembaga yang tempat saya bekerja sekarang. Alhamdulillah tiap hari bisa minimal bikin satu berita gitu. Cuman pernah satu kali saya bikin berita itu dengan diawali dengan mengutip pernyataan pimpinan gitu. Kemudian ada yang mengkritik bahwa tidak layak membuat sebuah berita itu dengan langsung mengutip ucapan pimpinan gitu. Nah, itu bagaimana itu Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa minimal suku kata untuk kita bikin berita itu dan berapa maksimalnya? Gitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih banyak Payakumbuh. Silakan Bang Wilson. Ibu Harnina, terima kasih. Ya itu style masing-masing. Tidak ada pakem yang mengatakan tidak layak. Sebenarnya kan tergantung kepada si penulis dalam membuat lead. Ya, itu akan terkait dengan pelajaran menulis berita. Biasanya Pak Dani Siagian yang memberikan materi itu ya. Ini terkait dengan lead. Lead itu adalah kira-kira seperti dia berfungsi untuk menarik pembaca untuk membaca berita selanjutnya. Jadi ada orang yang memulainya dengan kutipan-kutipan, baik itu kutipan pimpinan atau mungkin kutipan para tokoh atau mungkin juga kutipan peribahasa dan lain sebagainya. Jadi itu tergantung style penulis masing-masing. Mungkin yang mengatakan pada ibu itu stylenya dia beda lagi, ya itu sah-sah saja. Jadi ya, tidak ada yang bisa menjustifikasi bahwa itu salah. Kalau saya melihatnya bahwa itu adalah style penulis ya Ibu Harnina seperti itu, dan itu sah-sah saja. Nggak ada undang-undangnya yang mengatakan bahwa itu tidak boleh atau tidak benar. Ya mungkin dia punya alasan sendiri. Mestinya itu yang ditanyakan. Kenapa? Mengapa kamu berpendapat begitu? Ya, jadi bukan justru, oh berarti saya salah ya? Oh enggak. Kita justru menanyakan, alasanmu kenapa? Nah, kita perlu mendengarkan alasan dia. Terus kita kemukakan alasan kita juga. Tetapi secara umum, lead memang dikonstruksi sedemikian rupa yang menjadi satu kesimpulan dari semua artikel ke bawahnya. Yang kedua, untuk menarik pembaca mengetahui atau ya membaca keseluruhan dari artikel. Sebab kalau lead-nya kurang bagus, ya tentu ya mungkin salah satunya kalau pimpinannya itu ada oposisi jelas nggak mau baca ya artikel berikutnya karena dia sudah lihat, ini musuh saya ini, gitu, atau orang-orang yang saya tidak sukai, gitu. Ya begitulah kira-kira ya dinamika di dunia media massa seperti itu. Seperti juga dalam kehidupan sehari-hari. Terus berapa kata ya kalau di PPWI ada semacam pakem-pakem. Ada 150 kata minimal sebuah artikel kemudian hard news untuk bisa dipublikasikan. Di situ sudah masuk 5W+1A, sudah ada kutipan-kutipan dari orang-orang yang terlibat, dan semua yang saya kemukakan dalam poin belanja informasi tadi. Kemudian untuk bisa masuk indeks Google biasanya 300 kata. Dan ada ada poin-poin tersendiri lah buat artikel yang sering bisa dimunculkan di Google, pencarian Google itu.
Ya, kalau kurang dari 300 biasanya dia skip. Jadi berita itu tidak naik di rankingnya Google begitu. 300. Kemudian untuk opini biasanya 700 sampai 800 kata. Dan untuk feature saya biasanya menggunakan kalau dalam lomba-lomba membuat tulisan feature atau profil biasanya 1000 kata. Ya, kalau kepanjangan juga nanti itu sudah jadi buku ya. Kira-kira begitu. Jadi tidak ada juga standar yang baku, tetapi masing-masing style penulis dengan ya pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan masing-masing. Terima kasih. Terima kasih kembali, Bang Wilson, Kak Hernina di Payakumbuh. Dari Payakumbuh kita ke Mojokerto, Jawa Timur. Ada Kak Fatati. Silakan Kak Fatati, aktifkan video dan mikrofonnya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Fatati dari Mojokerto. Kebetulan pewarta warga itu adalah dunia yang saya geluti sejak Agustus karena saya secara resmi menjadi content writer di Pikiran Rakyat. Content writer itu mungkin nama lainnya disebut sebagai citizen journalism atau pewarta warga ya. Berdasarkan pengalaman saya yang masih baru ini, ada teknik saya sesuai SOP yang diberikan itu kebanyakan memakai teknik rewriting ya. Rewriting itu kita mungkin tidak ada di lapangan, tapi kita menyajikan apa yang menjadi permintaan tertinggi pembaca. Kita pakai memproduksi berita itu berdasarkan Google Trend, Google Twitter, trending topik itu akan yang diminta. Jadi kita menyajikan apa yang diminta pembaca, permintaan tertinggi itu yang akan kami produksi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah journalism citizen itu bisa dikatakan sebagai benar-benar jurnalis? Karena ada satu, ini juga otokritik juga ya bagi saya, bahwa jurnalis itu bukan orang yang bekerja di balik meja. Sedangkan di era sekarang itu kan orang tidak perlu kemana-mana tapi menyajikan berita. Gitu. Mungkin pada eranya Uda Subhan menjadi jurnalis yang sebenarnya itu kemana-mana untuk meliput ya. Tapi bagi content writer kayak saya itu kita tinggal buka YouTube, apa yang trending di Twitter, atau apa yang trending di Google Trend dan sebagainya yang kami produksi dan kita rewrite. Rewrite-nya itu tekniknya kita 75% parafrasa itu wajib, kalau enggak itu enggak akan naik ya. Kemudian kita bisa menggunakan akun-akun resmi pemerintah untuk kita produksi ulang ya. Nah, kegiatan seperti itu apakah masih bisa dipertanggungjawabkan sebagai masuk dari bagian dari kegiatan jurnalistik? Karena kita cuma begitu-gitu, kita butuh cepat, gitu ya. Kita butuh cepat. Apa yang terjadi malam ini, misalkan pernikahan Ria Ricis, oke, kita mau produksi itu karena itu permintaan tertinggi, meskipun itu receh ya, tidak edukatif, tidak penting, tapi itu permintaan tertinggi dan kita tiap hari produksi seperti itu. Kita tidak peduli, bukan tidak peduli ya, yang fokus utama dari citizen journalism yang akan di-up oleh media massa yang menaunginya, itu yang diminta adalah trending tertinggi. Tidak peduli itu receh, sampah, nggak penting, yang penting pembaca hari ini maunya itu. Nah, itu yang kita sajikan sebagai content writer. Nah, di dalam aktivitas seperti ini, secara etika atau tanggung jawab seorang jurnalis itu apa bisa terjadi di dalam diri seorang pewarta warga di zaman sekarang yang ternyata media massa mainstream saja sudah berubah mengikuti permintaan pasar seperti media Indonesia, ada Indonesia ID
Di Kompas dia melahirkan Kompasiana untuk melibatkan orang umum menyajikan berita. Tapi di wilayah itu keagungan seorang jurnalis itu apa bisa ada dilakukan oleh pewarta warga yang tentunya itu amatir dalam tanda kutip ya. Amatir benar. Kita awam tapi kita apa bisa disebut sebagai sejatinya seorang jurnalis yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita berikan pada masyarakat. Itu saja Pak. Terima kasih ilmunya tadi Pak. Masukan yang besar bagi kami. Terima kasih. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fatati di Mojokerto. Kanda Wilson, ini menarik nih, apakah pewarta warga itu bisa disebut juga sebagai wartawan kerja mereka? Iya, karena di balik meja ada kritikan seperti itu bukan jurnalis dia nggak kemana-mana gitu. Ya, agregator ya. Ya, makasih Pak nanti jawabannya. Mungkin kalau Bang Subhan masih ingat awal-awal munculnya PPW itu, kenapa kita namakan pewarta warga, bukan jurnalis warga, lebih kepada pewarta warga. Karena fleksibilitas tadi sebagai seorang pewarta atau pemberi informasi. Jadi kita lebih mengarah pada orang yang bisa memberikan informasi kepada banyak orang menggunakan sistem jurnalistik. Nah, kalau kita sebut sebagai jurnalis atau wartawan, maka intinya ada 4 hal, Ibu Fatati. Seperti yang sudah berulang-ulang saya katakan, yang pertama adalah mengumpulkan informasi. Proses yang Ibu lakukan adalah mengumpulkan informasi. Kan tidak ujuk-ujuk membuat tulisan, tapi dikumpulkan dari situs yang satu ke situs yang lain. Itu udah biasa itu. Dan itu bukan baru dilakukan sekarang. Dengan cara kita membaca buku, dan akhirnya kita paraphrase, dan kita kutip langsung, ada yang kutipan langsung, atau mungkin kutipan tidak langsung, atau kita rewrite dengan cara pola paraphrase yang Ibu lakukan. Sebenarnya itu adalah kerja-kerja mengumpulkan informasi, kemudian kita simpan, ya kan? Mungkin buku-buku itu di fotokopi, kemudian kita simpan di lemari, kemudian nanti pada saatnya kita dapat ide atau mungkin ada fenomena tertentu, kita ambil lagi, kemudian kita baca. Itu kan sebenarnya mengumpulkan informasi, proses mengumpulkan informasi. Jadi mengumpulkan informasi itu bukan harus turun ke lapangan, kemana-mana, harus ke Papua untuk cari informasi. Nggak perlu. Di zaman teknologi informasi sekarang, ngapain kita ke Papua? Ada CCTV yang bisa kita lihat. Kita bisa tonton di sini. Ya, ada jaringan kita sekarang. PPW punya jaringan dari Sabang sampai Merauke, bahkan Timur Tengah juga. Sekarang udah ya kita punya jaringan di 10-11 negara di sana. Nah, jadi kita tidak perlu mengumpulkan informasi ke sana, meliput ke sana. Tinggal ya minta kirimkan rilis atau bacaan atau informasi atau link berita, kita baca, terus kita jadikan sumber informasi. Nah, yang kedua adalah menyimpan informasi. Kan itu yang Ibu lakukan juga. Selanjutnya adalah rewrite. Itu ada proses pengolahan informasi yang kita lakukan oleh kita sebagai seorang penulis. Kemudian dipublikasikan kan oleh media tadi ya, atau editor dari media-media yang tempat itu. Ya. Berarti proses jurnalisme itu sudah jalan. Tetapi ketika jurnalistik itu kita artikan bahwa dia harus selalu kontinuitas selalu terjadi, karena pengertian jurnal itu kan penyebaran informasi yang berskala ya. Ada skala tiap hari, ya harian misalnya, ada skala mingguan, ada jurnal sebulanan, ada 3 bulanan, ada 6 bulanan, dan mungkin ada tahunan. Laporan-laporan tahunan itu sebenarnya ada jurnal. Nah, ketika kita sebut jurnalisme, berarti hal-hal yang terkait dengan pelaporan yang dilakukan secara berkala. Nah, apakah yang dilakukan oleh Ibu itu berkala? Ya jelaslah. Ibu melakukannya setiap hari, ya, atau setiap saat, kapan dibutuhkan.
sebenarnya dalam konteks perspektif ini, deskripsi yang saya sampaikan ini, Ibu adalah seorang jurnalis. Lebih daripada seorang pewarta warga. Nah, pewarta warga yang kita maksudkan adalah orang yang memberikan informasi yang memang tempo-tempo pada saat dia ada informasi. Karena yang akan diinformasikan itu bukan pergi ke sana kemari cari berita, tetapi apa yang dia lihat di sekitarnya. Apa yang dikerjakan oleh kawan-kawannya, apa yang dikerjakan oleh gurunya, apa yang dikerjakan oleh kelasnya, apa yang dikerjakan oleh pimpinannya, bosnya. Saya di Kepolisian Republik Indonesia, di satuan-satuan itu, ngapain aja Kapolres itu. Kan itu yang dikerjakan oleh mereka. Tetapi apakah mereka wartawan? Enggak. Karena mereka tidak hidup dari situ. Kalau kita mau ambil one-nya ya, hartawan misalnya, seorang yang memang atau mungkin rohaniawan, kerjanya tiap hari pimpin doa, atau mungkin apalagi yang ada one-one-nya, wartawan. Nah, wartawan itu kita artikan orang yang kerjanya tiap hari membuat berita dan dia hidup dari berita itu. Tapi kalau pewarta warga tidak hidup dari pemberitaan. Pemberitaan itu difungsikan sebagai alat untuk meningkatkan performa pekerjaan dia, performa bisnis dia, performa komunitas dia, dan seterusnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bang Subhan, supaya performa dari komunitas kelas daring ini ya menjadi sesuatu yang terus-menerus meningkat, tentu dia publikasikan nanti hasil dari dari kegiatan-kegiatan ini. Di mana dipublikasikan? Bisa di media-media, bisa juga di media sosial atau melalui jaringan-jaringan. Nah, apakah dia seorang wartawan? Nah, itulah pertanyaan mungkin yang penting. Nah, menurut saya itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan atau dikaji terlalu panjang, tapi yang jelas bahwa seorang jurnalis itu harus punya karya. Ya. Kalau tidak punya karya, maka dia bukan seorang jurnalis. Jadi penentuan seorang jurnalis atau bukan, itu bukan karena soal sistem kerjanya, tapi ada nggak karyanya. Kalau ada, ya sudah masuk dia itu. Kalau tidak ada, ya jangan sebut jurnalis. Ya. Jangan sebut pewarta warga kalau kita tidak punya karya. Jadi intinya adalah ada karya gitu. Nah, ada pertanyaan, bagaimana supaya kita termotivasi dan punya semangat untuk menjadi pewarta warga? Ya harus berkarya, terus-menerus berkarya. Tadi saya sudah tampilkan untuk kiat-kiat untuk menjadi seorang pewarta warga yang sukses atau yang punya motivasi tinggi, dia harus rajin membaca, harus punya jaringan supaya ada teman-teman diskusi, harus bergabung dengan komunitas-komunitas. Seperti komunitas ini kan bagus ini. Setiap minggu atau setiap bulan ada kumpulan-kumpulan untuk membahas satu topik misalnya. Kemudian ya kita juga perlu bergabung dengan kelompok-kelompok yang berseberangan supaya wawasan kita bertambah kuat gitu ya, bertambah besar. Sehingga sesuatu yang kita anggap sudah benar, ternyata kalau dilihat dari sisi yang lain, oh ada kelemahannya, ada kekurangannya, sehingga kita masih bisa mengembangkan pikiran-pikiran kita yang lebih positif dan meningkat. Dan kekuatan keyakinan kita terhadap pendapat itu semakin kuat ketika kita melihat dari sisi yang lain. Ya ini Bang Adisman ya yang tadi bertanya melalui chat. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Kanda Wilson. Luar biasa ya. Kita punya waktu lebih kurang 30 menit ke depan ya. Saya undang juga Ibu Marnaini Semandupa. Silakan diaktifkan video dan mic. Bu Pipit, masih ya, ada? Dari Sijunjung atau Painan ya? Ya. Oh, Painan Sumatera Barat. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Subhan atas kesempatannya, juga kepada narasumber Bang Wilson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pertama apresiasi, saya bahagia sekali bisa ikut di kelas hari ini, malam ini, dan materi yang diberikan memang sangat bermanfaat sekali, dan ini bisa dibawa ke kelas ya Bang ya, karena saya guru bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini Bang, mungkin tadi ada Mbak siapa tadi yang menyinggung juga ya, berkaitan mungkin, tapi mungkin saya melihatnya dari sisi yang lain. Jadi pada awalnya, pada dasarnya wartawan ya, itu menyampaikan informasi atau pembuat berita. Nah, kemudian kesininya dengan itu pada media cetak kita lihat. Kemudian kesininya dengan adanya sosial media, sepertinya sekarang siapa saja itu bisa jadi pewarta, ya. Tapi mungkin belum tentu wartawan ya, Bang ya. Nah, kemudian yang disampaikan itu informasi itu nilai beritanya itu seberapa besar. Kadang-kadang kita lihat beritanya tidak seberapa penting, yang banyaknya itu opininya, komentarnya. Nah, perkembangan kita di masyarakat, di sini mungkin ada kerancuan atau kekhawatiran. Jadi seperti sekarang ini, kadang-kadang informasi berita itu, kadang-kadang kita bingung juga, mana ini yang harus kita tangkap, mana yang benar. Nah, terkait ke sini, itu mungkin realita yang ada pada masyarakat kita sekarang. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mensikapi ini, Bang? Lalu siapa ini yang bisa kita percayai gitu? Mungkin ini Abang mengerti ya maksud saya, ini kemana gitu sisi kita melihat. Nah, jadi kadang-kadang kita, siapa ini yang dipercaya dengan perkembangan berita seperti sekarang? Nah, jadi bagaimana pula strategi kita lagi ini? Apakah itu kita sebagai pewartanya atau penerima berita atau warta itu? Nah, apakah itu di masyarakat, di mana, di lingkungan kita? Itu yang pertama, Bang. Kemudian yang kedua, tadi dengan rumus 5W 1H. Nah, ini selalu di setiap pelajaran kita ya kepada siswa, rumus untuk menulis berita atau informasi. Kemudian perkembangannya ada kemudian ditambahkan ke kini sekarang itu ada 1S. 1S itu security atau keamanan. Nah, kalau ini mungkin terkait dengan undang-undang pers. Nah, kita lihat dalam sejarah jurnalis di tanah air, misalnya Mutia Afiza, tapi selamat ya, kemudian Budi ya, Pak Budi itu wartawan Metro kalau tidak salah, mohon dikoreksi. Kemudian ada wartawan Bernas dan segala macamnya. Nah, kaitannya dengan pengalaman-pengalaman masa lalu itu sekarang seperti apa? Misalnya begini, kita melatih siswa kita untuk membuat berita dan segala macam. Nah, tentu mereka mewartakan fenomena realita yang ada di lingkungan. Nah, ini sepanjang apa mereka bisa? Jangan-jangan ini nanti akan menjadi menghambat pembunuhan karakter untuk kreativitas atau proses kreatif mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga ini mungkin terkait dengan Bang Subhan nanti ya, barangkali tindak lanjutnya atau ini. Kemudian dalam menulis berita itu, atau saya yang kurang informasi barangkali ini, sepertinya sekarang arah wadahnya itu kemana gitu. Misalnya kalau kita membuat puisi, nanti bisa muncul ada antologi puisi. Nah, kalau dulu ada KMS, koran masuk sekolah, atau di majalah Horizon dulu ada ruang khusus untuk siswa-siswa kita ini. Nah, ini mungkin ke depannya ini seperti apa? Jadi mungkin ada semacam program atau pembimbingan atau pembinaan, sehingga kadang-kadang begini, kita di sekolah sudah melatih, anak-anak sudah berkreativitas, tetapi kemana muaranya juga kita kadang-kadang bingung. Atau ini mungkin saya yang salah, kurang informasi atau bagaimana. Misalnya di OSIS, ada divisi Kominfo. Nah, tapi mereka dulu ada juga program wartawan masuk sekolah. Nah, ini mungkin bagaimana ya? Mungkin dibantu atau bagaimana supaya ini bisa anak-anak itu jadi gitu. Misalnya seperti puisi ada antologi, jadi terekam juga lah
tercatat itu juga dalam sejarah hidup mereka nanti mungkin. Atau barangkali pembinaan ini bisa juga untuk soft skill mereka, mana tahu ada yang jadi wartawan, jadi jurnalis atau bagaimana. Demikian mungkin Bang Tiga. Terima kasih banyak kesempatan. Kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medan, Sumatera Barat. Nah, mengizinkan saya sampaikan dulu bahwa kelas menulis daring ini adalah salah satu wadah untuk pembinaan calon-calon penulis ya. Nah, silakan juga nanti anak-anak Bu Pipit ya, Bu Marna ini untuk diajak ke kelas menulis daring. Kemudian ya boleh siapa saja, tapi dengan syarat sungguh-sungguh belajar. Sungguh-sungguh belajar. Targetnya kita ingin kelas ini melahirkan orang-orang yang betul-betul serius dengan jalur kepenulisan. Kemudian kelas kita punya satu media, namanya Majalah Digital Ellipsis, terbit setiap tanggal 1. Besok kalau tidak ada halangan terbit ya. Nah, jadi silakan salurkan karya anak-anak Ibu ke situ dan jadikan itu sebagai batu loncatan. Nanti Kanda Wilson akan memaparkan juga media PPWI. Ada pewartawarga.com dan lain sebagainya. Dulu ada tabloid wisata juga dan lain sebagainya. Nah, baik Kanda Wilson, tadi pertanyaan Kak Maini tentang berita yang tercampur dengan opini, sehingga banyak media-media yang kadang-kadang ya bisa menjadi sumber hoax juga ketika opini wartawan bermain dalam berita mereka. Dan ini sebenarnya realita. Apakah perlu ya semacam intervensi tersendiri dari PPWI kepada pewarta-pewarta warga melalui workshop dan lain sebagainya, dan selama ini saya melihat juga sudah melakukan itu. Silakan Kanda Wilson. Ya, terima kasih banyak Ibu dari Painan, Ibu Marnaini ya. Ya, kalau saya melihatnya seperti ini, Bu. Apa yang kita sebenarnya tulis itu tidak terlepas dari apa yang kita pikirkan. Seperti halnya pertanyaan di awal tadi oleh Bapak Ransa ya, bahwa jangankan berita, sejarah pun juga biasanya besar, karena opini para penulisnya juga masuk ke dalamnya, apalagi kalau berita. Memang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari. Setiap orang akan menulis dengan persepsinya sendiri-sendiri. Kalau kita sudah bicara persepsi, berarti opini dia yang masuk ke situ. Saya menulis tentang misalnya oknum-oknum polisi ya, akan berbeda kalau orang lain yang menuliskan tentang oknum itu. Karena ya seperti juga pahlawan-pahlawan kita. Kalau kita menuliskan tentang pahlawan Diponegoro misalnya, kita akan menuliskan dia sebagai seorang yang mulia. Tapi coba kita lihat dari perspektif Belanda misalnya, atau para pihak sebelah. Dia akan melihat bahwa dia adalah pemberontak. Dia adalah perusak dari sebuah tatanan pemerintahan dan seterusnya. Jadi, kita tidak bisa mengharapkan sebuah tulisan itu terlepas dari opini-opini atau pendapat-pendapat pribadi para penulisnya. Itu nonsens. Ya, saya mohon maaf mengatakan, jangankan itu. Tulisan-tulisan yang kita anggap sebagai tulisan suci misalnya, itu juga tidak bisa lepas dari persepsi para penulis dari ayat-ayat itu. Jadi saya berharap kita tidak terlalu menggantungkan harapan terlalu tinggi bahwa kita bisa lepas dari pemberitaan yang dalam tanda petik tidak ada opininya ya. Ya, tidak bisa. Kalau soal hoax ya kita bisa eliminir. Bagaimana caranya? Memastikan bahwa 5W+1H itu ada di dalam sebuah tulisan. Kita jelas di mana tempatnya, jelas siapa yang terlibat, jelas kapan waktunya, jelas ya tanggalnya dan sebagainya, dan mengapa itu terjadi. Kalau kita sudah bicara mengapa, maka mengapa oleh seseorang dan mengapa oleh orang lain itu berbeda pasti. Mengapa Ibu mengikuti acara ini misalnya malam ini? Pasti kalau saya tanyakan kepada Ibu Maesiah misalnya, itu pasti akan berbeda juga alasannya.
Sehingga dalam sebuah tulisan tidak mungkin kita lepaskan dari persepsi orang per orang, penulis-penulis. Nah, bagaimana caranya menghindari agar sebuah informasi itu tetap kita bisa percaya? Pertama, kita pastikan bahwa 5W tambah 1H itu benar, ada, dan benar faktual. Itu pertama. Kejadiannya di Painan, maka benar-benar terjadi di Painan. Atau kejadiannya hari ini tanggal 30 November, kita bisa pastikan memang ada waktu yang ada di dalam tulisan itu. Kalau tidak lengkap, ada 1, 2 yang tertinggal, maka itu adalah berita yang tidak sempurna dan tidak perlu dipercaya. Kita perlu mencari informasi lagi yang lain terkait dengan peristiwa itu. Yang kedua, kita pastikan siapa yang menulis. Karena orang per orang akan berbeda dari sisi wawasan dan pengetahuannya. Banyak orang percaya tulisan Pak Dahlan Iskan. Padahal tulisan atau berita informasi yang disampaikan oleh Pak Dahlan juga disampaikan oleh penulis lain. Kenapa beliau yang dipercaya atau yang dijadikan rujukan? Karena orang percaya beliau. Berarti ketokohan seseorang itu menentukan dia akan didengar atau dipercaya. Nah, demikian juga tokoh-tokoh agama, Ibu. Makanya tokoh agama, semudah apapun dia, mungkin usianya baru 20 tahun, orang langsung percaya. Kenapa? Karena dia membawa atribut-atribut yang bisa dipercaya, yaitu keagamaan. Nah, simbol-simbol itu yang biasanya juga menjadi bluffing di antara kita dalam memahami sebuah informasi yang disampaikan. Saya tadi menduga Pak Muhammad Subhan bahwa dalam kelas ini kita akan belajar menulis. Sebenarnya kalau memang dalam bentuk dialog seperti ini, ya tentu akan lebih siap untuk itu. Tapi saya terima kasih sekali karena ini memang menjadi sebuah wadah yang bagus untuk bisa diskusi-diskusi, terutama kepada para pendidik. Saya sebagai guru, Ibu Marna ini ya, melihat bahwa jurnalisme itu sebenarnya adalah kelas, ruang belajar yang tidak ada batasnya. Semua orang bisa jadi guru di situ, semua orang bisa jadi siswa. Jadi saya sebagai saat ini mungkin pemberi informasi bisa dikatakan sebagai narasumber, tapi saya juga belajar dari ruang kelas ini. Sehingga kita bisa melibatkan semua orang, termasuk siswa kita, untuk bisa menjadi guru, yaitu dengan membuat tulisan-tulisan atau berita-berita tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka saksikan, dengan tetap berpedoman pada 5W tambah 1H. Adapun security tadi, ya, ini juga ada beberapa yang menanyakan itu, karena memang banyak kasus. Apakah itu dilaporkan ke polisi, atau bahkan ada yang diancam-ancam, sampai ada yang justru meninggal karena berbagai tulisan yang dimunculkan. Ya, itu memang sebuah risiko, ya. Dan saya pikir tidak adalah sebuah aktivitas manusia yang tidak punya risiko. Karena tidur pun juga, kebanyakan tidur juga berisiko. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Pertama, tentu 5W tambah 1H itu dalam sebuah artikel, apalagi pemberitaan hard news, itu benar-benar terpenuhi. Kemudian cover both side atau multi side, semua orang kita wawancara, semua orang kita minta pendapatnya, itu kita rangkum di dalam tulisan itu. Yang berikutnya, ada saringan-saringan yang biasanya dipakai oleh para jurnalis untuk memberikan penguatan kepada sebuah aktivitas tulis-menulis. Pertama, pastikan bahwa apa yang kita tulis itu, yang akan kita publikasikan itu benar adanya, faktual. Jadi benar, itu B yang pertama. Kemudian B yang kedua, kalau sudah lewat filter ini, bahwa itu memang benar fakta, maka kita beranjak pada filter yang kedua, apakah informasi itu baik adanya. Kebaikan itu tentu saja sangat subjektif, sesuai dengan pendapat subjektif
subjektivitas kita bahwa baik menurut saya. Misalnya saya beritakan tentang oknum-oknum polisi, itu adalah baik menurut saya untuk komunitas bangsa ini, supaya kita punya keberanian untuk mengatakan yang benar, itu benar, yang salah, itu salah, dan orang-orang yang kita beritakan itu bisa memperbaiki diri. Nah, dan kalau kita pastikan bahwa ada kebaikan di dalamnya, maka kita menanjak pada B yang ketiga, yaitu bermanfaat. Jadi 3B ini sebagai filter kita dalam menulis dan mempublikasikan sebuah berita. Pertama, benar adanya, bernilai kebaikan, dan yang ketiga, bermanfaat. Baik itu bagi diri kita, bagi keluarga, orang lain sekitar kita, maupun komunitas, dan lebih besar lagi tentu bagi bangsa dan dunia ini. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan daripada Ibu Marna ini dan kawan-kawan semua yang ingin menulis, seperti Bang Subhan tadi sudah sampaikan, ada banyak media. Di PPWI itu ada 300 media dalam jaringan PPWI Media Group, semuanya bisa digunakan untuk tempat kita beraktivitas dalam dunia jurnalistik maupun jurnalisme warga. Kita menyediakan pewarta Indonesia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi setelah saya menulis, ya kemana ini saya arahkan tulisan saya? Ya ada pewarta Indonesia. Di sana bisa daftar sendiri, kemudian nanti upload sendiri. Awal-awalnya akan dibantu oleh editor. Kalau nanti tulisannya sudah bagus, akan dinaikkan levelnya menjadi publisher, sehingga pada saat dia menulis, mempublikasikan, langsung terpublikasi sendiri. Tapi memang ya ada standarnya yang kita pasang supaya disesuaikan juga dengan kebutuhan pewarta Indonesia supaya kualitasnya tetap terjaga. Nah, ada beberapa kontributor, editor kita di pewarta Indonesia seperti ada Mbak Neneng yang mungkin juga menyimak dalam pertemuan ini. Ada Agung Jepriansah yang sudah kita latih demikian rupa supaya bisa membantu mengasesmen para penulis-penulis awal dan lain sebagainya. Terkait dengan undang-undang, memang ada kontroversi-kontroversi yang muncul karena adanya undang-undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebenarnya sasaran undang-undang ini menurut Profesor Henry Subiakto yang menjadi tim penyusun undang-undang ITE, dan kemarin juga sudah menghasilkan satu konsep, bahkan sudah ditandatangani oleh sebagai sebuah kesepakatan bersama 3 institusi, yaitu Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kominfo mewakili pemerintah, yaitu implementasi Undang-Undang ITE. Itu kalau saya lihat dari undang-undang dan implementasinya itu sudah sejalan, dan saya pikir ketika kita mempublikasikan sesuatu yang terkait dengan informasi, asalkan tadi memenuhi kriteria 5W+1H, kemudian ada filter 3B, kemudian balance gitu ya, both side, multi side, dan seterusnya. Terus juga penggunaan, tentu saja penggunaan kata-kata, penggunaan idiom-idiom, penggunaan kata kalimat-kalimat yang tidak tidak brutal begitu ya, tidak sembrono. Tentu saja itu akan jauh lebih mencerahkan, menginspirasi, dan membangun persepsi yang baik dibandingkan kalau kita menggunakan kata-kata yang sembrono gitu ya. Mungkin bisa dipahami lah maksudnya. Dan yang terakhir saya pikir memang teman-teman pewarta warga itu, termasuk tadi yang editor untuk yang menjadi content writer, content creator, dan sebagainya, itu bergabung dalam sebuah wadah organisasi. Karena dengan demikian organisasi itu bisa menjadi tempat tumpuan kita untuk pertama rujukan dalam persoalan-persoalan yang ada.
Ya, berdasarkan pengalaman organisasi bagaimana membela atau mengatasi masalah-masalah seperti ini kalau anggotanya menghadapi masalah. Kemudian yang kedua tentu advokasi bersama. Kekompakan, kesolidan, dan rasa kebersamaan di dalam organisasi itu akan menjadi salah satu modal bagi setiap pewarta warga untuk melakukan karya kerja-kerja berkarya jurnalisme yang lebih safe, yang lebih aman, yang lebih percaya diri, ya. Dan tiga, tentu saja ada rule yang bisa kita jadikan panduan. Kalau kita melanggar rule itu, maka organisasi tentu akan menyentil, menegur, atau memberikan semacam warning lah. Tolong jangan begini, nanti harus seperti ini supaya lebih soft, lebih baik, lebih terarah. Nah, jadi PPWI itu memang lahir untuk mewadahi para pewarta warga itu supaya terhindar dari persoalan-persoalannya. Pasti di kemudian hari akan jauh lebih complicated, ya, lebih kompleks. Hari ini saja sudah seperti ini, apalagi tahun depan lagi dengan berbagai macam dinamisasi kehidupan kemasyarakatan kita yang pasti jauh lebih kompleks dari hari ini. Ya, demikian Bang Sumhan dan para penanya. Kita sudah berada di penghujung, teman-teman sekalian. Luar biasa penyampaian Bang Wilson, baik materi maupun jawaban-jawaban yang diberikan, ya. Banyak pertanyaan lain yang belum bisa dieksekusi jawabannya, namun nanti japri-japri saja kita, teman-teman. Sebagai closing statement barangkali Bang Wilson, Kanda Wilson, bagaimana cara bergabung menjadi anggota PPWI? Nah, barangkali di antara teman-teman akan tertarik untuk menjadi pewarta warga yang berada di bawah payung organisasi, dan kebetulan pada malam hari ini ketua umumnya adalah di depan layar kita. Silakan, Kanda Wilson. Terima kasih. Ya, saya berharap ini pertemuan bukan sengaja menggiring untuk ke PPWI, ya. Saya khawatir nanti ada pemikiran bahwa ini Bang Subhan ini mau menggiring kita ke PPWI semua ini. Nah, saya terima kasih atas pertanyaan itu. Karena memang Bang Subhan ini juga salah satu yang membidani kelahiran PPWI di awal-awal, ya. Dan sejauh ini mungkin Bapak Ibu dan para peserta sekalian bisa bertanya ke teman-teman lain, bagaimana PPWI, bagaimana perasaan mereka, apakah ada manfaat selama ini bergabung dengan PPWI. Nah, secara idealis tentu saja saya akan mengatakan bahwa PPWI di negeri ini sudah cukup dikenal dengan usia 14 tahun sudah. Kita kemarin merayakan atau memperingati ulang tahun PPWI pada tanggal 11 November dengan kegiatan pertama Konferensi Internasional Jurnalisme Warga atau Citizen Journalism dengan melibatkan teman-teman kita, perwakilan-perwakilan PPWI yang sudah menyebar di 11-12 negara, antara lain dari Lebanon, dari Libya, dari Mesir, Oman, Arab Saudi, juga dari Prancis, dari juga kita punya anggota di mana itu, di Taiwan, Hong Kong, Jepang, Malaysia, dan beberapa di Singapura. Nah, dalam kegiatan kemarin kita juga memberikan penghargaan untuk para polisi baik kita. Jadi kita sasar teman-teman atau Bapak Ibu dari Kesatuan Kepolisian Republik Indonesia yang perlu kita apresiasi dengan menanyakan pendapat masyarakat. Jadi masyarakat kita minta mengusulkan polisi-polisi yang menurut mereka baik dan melayani mereka sebagaimana layaknya seorang polisi. Dan kita mendapatkan 58 orang polisi baik. Dan penilaian kita selama sebulan ini berinteraksi dengan para polisi itu memang benar-benar mereka baik. Saya tadi meragukan bahwa yang diajukan oleh masyarakat itu hanya bluffing atau mungkin
ya sesuatu yang tidak sesuai fakta, tapi ternyata memang setelah kita berinteraksi dengan mereka, mereka adalah polisi-polisi baik di masyarakat. Saya berharap di masa akan datang akan lebih banyak lagi muncul polisi baik, dan mungkin juga kita akan sasar guru yang baik, PNS yang baik, dokter yang baik, perawat yang baik, untuk kita berikan apresiasi. Nah, intinya sebenarnya PPWI itu adalah wadah silaturahmi. Makanya kita tidak mengenal untuk memecat anggota itu. Makanya sekali masuk, ya sebenarnya sudah seumur hidup. Sebagai kontribusi kepada organisasi, tentu kita keluarkan kartu anggota yang nanti bisa diakses melalui situs kita di www.pewarta-indonesia.com. Di sana ada tempat pendaftaran, atau bisa menghubungi nomor saya, ya, dan nomor Mbak Wina yang di sekretariat untuk mengurusi masalah keanggotaan. Nah, juga itu penting ketika ada yang mau diadvokasi, seperti halnya Pak Asrul yang sekarang terkena masalah di Palopo itu, ya kita memang agak kesulitan akses karena posisi hukum kita dengan dia belum ada. Dia belum menjadi anggota kita, sehingga tidak punya ID card, sehingga kita kesulitan untuk mengakses untuk masuk. Ya paling yang bisa saya lakukan adalah ya ribut aja di media bahwa dia harus dibebaskan. Tapi untuk turun langsung memberikan advokasi ke lapangan, saya terhambat di masalah posisi hukum, legal standing. Jadi memang saya mendorong semua pewarta warga atau teman-teman, adik-adik yang ingin beraktivitas di bidang jurnalisme warga, ya bergabung aja lah dalam sebuah organisasi. Ya bisa organisasi teman-teman di sebelah, di PWI, KAJI, KWRI, dan sebagainya, tapi memang mereka akan minta persyaratan yang lebih, ya tentu mengarah kepada jurnalis. Atau di pewarta warga PPWI. Ya, PPWI memang lebih terbuka luas, fleksibel. Jangankan orang Indonesia, orang luar saja bisa jadi anggota PPWI. Ya. Dan tidak ada pembatasan. Semua latar belakang bisa ditampung di PPWI. Dengan menyertakan formulir pendaftaran, kemudian KTP dan foto. Nah, bisa berhubungan langsung dengan Bang Subhan juga bisa. Jadi nanti Bang Subhan bisa mengorganisir dan menyampaikannya ke sekretariat. Tentang PPWI, dan kegiatan-kegiatan kita memang lebih banyak edukasi. Kita juga seperti Bang Subhan sudah sampaikan, ada kelas-kelas menulis, kelas diklat jurnalistik yang dikelola oleh Bang Dani dengan Bang Dani Siagian. Kebetulan beliau adalah dosen di Universitas Hutan Tular, dan Mas Mung Pujanarko yang juga adalah dosen komunikasi di Universitas Jayabaya. Plus ada Mas Supadianto, orang lama kita juga, yang sejak awal bersama-sama kita di PPWI. Untuk yang lain, tentu banyak. Ada Mas Aji di TVRI, ada Mas Marsono dari Kompas TV, dan para profesional yang bisa jadi narasumber untuk teman-teman. Dan tadi ada permintaan soal diklat-diklat sekolah-sekolah, itu sangat kita dukung. Karena di PPWI justru kita ingin menjadikan semua orang menjadi pewarta warga yang benar-benar pewarta warga. Maksud saya, sebenarnya ada prinsip kita di sini adalah every citizen is journalist. Setiap orang adalah pewarta. Nah, tapi yang kita inginkan adalah tidak hanya sekedar dia sebagai citizen pewarta, sebagai pewarta, tapi memang benar-benar dia punya keahlian, dia punya skill. Ya, walaupun skillnya itu skill dasar, nggak apa-apa. Paling tidak dia mengerti 5W tambah 1H, bisa mengimplementasikan belajar informasi, bisa menuliskan 150 kata dalam 5 menit, dan mempublikasikannya menggunakan media-media yang ada. Minimal ke media sosial, kontennya adalah sebuah berita yang mencakup 5W tambah 1H. Demikian, Bang Subhan. Kalau ada, bisa di kontak saya di WA. Siap. Ini ada recordnya kan? Bisa di record di 08
1371549165. Itu nomor WA saya. Dan nanti kita bisa berkomunikasi lagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Lebih kurang mohon maaf. Saya langsung tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman tidak terasa 2 jam. Terima kasih Pak Wilson. Salam dari Aceh. Salam. Ya. Tom, selamat malam Tom. Wilson, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. penting sekali untuk dikutip Punggut dalam rangka menguatkan kerja-kerja kepenulisan teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bergabung ke PPWI, tadi sudah disampaikan ya, silakan dicatat nomor kontak beliau, dan nanti yang khusus kelas menulis daring akan dibagikan di WhatsApp group. Juga silakan kunjungi website PPWI karena di sana ada formulirnya. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Kanda Wilson sekali lagi ya. Terima kasih banyak, sehat dan sukses selalu Kanda. Kita tunggu waktu-waktu luang lainnya untuk berbagi bersama kelas menulis daring. Dan selamat malam teman-teman, selamat istirahat. Kita tunggu karya teman-teman di esok hari dan di hari-hari berikutnya. Kelas menulis daring pada malam hari ini kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda.